Pemirsa, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis lalu, sempat terjadi perdebatan alot antara Dr. Seno dan pihak Kasubit Bitkum Polda Banten. Dr. Seno selaku ahli pidana dan dosen hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta, yang diundang untuk memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait penetapan tersangka dalam kasus Inoak dari Polresta Tangerang. Yang mulia, saya tidak ada dapat karena beliau ada tendensi. Oh, tidak ada, tidak. Kalau tidak tendensi, berikan saya kesempatan menerangkan. Iya. Kan begitu. Iya. Iya, kalau tidak bisa mendapat saudara tuangan ke dalam kesimpulan itu, saya dihadirkan sini untuk berpendapat dan pendapat saya sesuai dengan kalau panjang ceritanya. Gak apa-apa, itu hak saya berpendapat. Di sini beliau yang menjawab, Bapak bertanya, Pak. Kami bertanya tidak dijawab. Bapak di sini. Kami bertanya tidak dijawab. Bapak. Kami bertanya tidak dijawab. Kami bertanya tidak dijawab. Jawaban dia, Pak. Bagaimana saya tidak jawab? Semua punya telinga dan mendengar. Saudara menyimpulkan saya tidak menjawab dari mana? Saudara seorang perwira loh. Hati-hati, saya menjawab kok. Sebentar, ini bukan pertarungan pribadi. Ya, makanya bukan debatable yang mulia. Saya di sini hanya datang dan memberi pendapat. Jangan saya dibentak-bentak. Pendapat. Saudara perwira loh, bukan main-main. Baik. Kapolres sampai AKBP. Ya, tolong jaga. Jangan, saya juga punya emosi. Iya, tolong jaga emosi masing-masing. Pemirsa, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis lalu, sempat terjadi perdebatan alot antara Dr. Seno dan pihak Kasubit Bitkum Polda Banten. Dr. Seno selaku ahli pidana dan dosen hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta, yang diundang untuk memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait penetapan tersangka dalam kasus Inoak dari Polresta Tangerang. Melihat kondisi semakin panas, Ketua Majelis Hakim dalam sidang pra-peradilan ini segera melerai dan mendinginkan suasana, serta mengingatkan para pihak untuk saling menghormati haknya masing-masing, agar sidang bisa berjalan tertib. Di saat yang sama, Dr. Seno mengingat Kasubdit Bitkum agar menjaga wibawa dan etika selaku perwira kepolisian. Firma Hukum LQ Indonesia, selaku kuasa hukum yang menangani kasus Inoak, sengaja menghadirkan Dr. Seno sebagai pakar hukum pidana untuk memberikan pendapatnya. Sesuai yang diminta, Dr. Seno menjelaskan penetapan tersangka apabila tidak sesuai dengan hukum acara pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, maka penetapan tersangka tersebut dipandang cacat hukum, serta melanggar hak asasi manusia, yang bertentangan dengan norma hukum itu sendiri. Sidang yang dibarengi silang pendapat dari para pakar hukum tersebut kembali berjalan tertib hingga selesai, dan kasus ini akan berlanjut ke persidangan berikutnya. Demikian, tim Warta Sidik melaporkan dari Tangerang, Banten.